Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan dari video Mbah Yai Miftahul Akhyar yang akan kita putar ini, yang mana sebagiannya itu sudah dibahas ya, mengenai keanehan orang yang melihat terangnya siang tetapi dia itu teriak-teriak bahwa sekarang itu malam hari. Buat orang-orang yang buta itu mungkin bisa katakanlah menolong ya. Menolong dalam pengertian bisa memberikan kepada mereka sangkaan begitu. Ya, yang mana hakikatnya mencelakakan. Tetapi bagi orang-orang yang bisa melihat itu akan terlihat amat sangat aneh. Dan ada satu kaidah penting yang sudah saya sebutkan kemarin. Ini disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, bahwa orang itu tatkala dia lebih dalam pengetahuan akhiratnya, maka dia akan lebih dangkal pengetahuan dunianya. Karena Imam Ghazali itu beliau mentamsil ya, mengira-ngirakan bahwa diri kita itu yang mana disebut kolbu nanti, yang mana apabila Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan kolbu, itu maksudnya adalah sesuatu yang kita sebut ruh itu, al-mudrik, kitanya itu sendiri. Jadi bukan kolbu sebagai jantung begitu ya, bukan, tapi diri kita al-mudrik, yang sadar, yang memiliki awareness, yang memiliki kesadaran, yang merasakan sakit, yang merasakan bahagia, yang merasakan pusing kalau ngaji mantik. Nah, itu al-qalbu. Al-qalbu itu sebagai tempatnya ilmu, dia diibaratkan seperti kolam ya. Kalau beliau itu mengibaratkannya dengan kata haud. Haud itu kolam besar ya, suka kita sebut danau. Itu kan kalau kita menggali tanah untuk dijadikan danau atau kolam, kita kan harus mengisi airnya itu. Nah, Imam Ghazali itu menyebutkan dua cara untuk mengisi airnya itu. Bisa dengan cara digali sampai dalam sehingga nanti akan keluar dari dalamnya itu air sampai terpancar mata air begitu. Cara yang kedua itu dengan membuat galian di pinggir-pinggirnya supaya sampai kepada aliran sungai yang lain. Seperti irigasi lah ya, biar air itu masuk ke situ. Nah, air itu dia tidak akan bisa katakanlah seimbang timbulnya itu. Jadi kalau misalkan airnya dari sebelah utara, ya kita menggali sampai kepada kolam kita, maka dari situlah air yang akan mengisi kolam atau danau kita itu. Apabila dari arah selatan ya dari air itu lah. Jadi semakin banyak yang dari selatan ya semakin kecil yang dari utara. Maka di dalam torik, di dalam berjalan, yang namanya tamsil itu kan tidak perlu sempurna begitu ya. Yang namanya jalan, semakin kita itu berjalan ke utara, maka kita semakin jauh ke selatan. Maka ada perkataan yang bagus tatkala ahli syariat atau ahli akhirat menyebutkan ilmu yang didapat mengenai keakhiratan itu, akan banyak sekali ahli dunia yang mendustakannya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang. Jadi nggak aneh kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai saintis, mengaku dirinya itu sebagai orang yang ilmuwan, tetapi dia itu tidak percaya kepada Isra Mi'raj begitu. Nggak heran karena kita percaya kepada Isra Mi'raj itu lewat apa? Lewat khobar shodiq, khobar ahad yang dikuatkan oleh mukjizat. Apakah para saintis dalam tanda petik itu ya, mereka akan paham metodologi mengambil ilmu seperti itu? Mereka nggak bakalan paham. Nah, inilah yang terjadi saat ini, yang mana seharusnya menisbahkan atau mengisbat keturunan itu dengan syariat, dengan fikih, malah dituntut macam-macam ya, kitab sezaman, DNA, filologi dan lain sebagainya. Itu karena kebutaan mereka. Ya, dan itu wajar karena mereka bukan orang-orang yang suka belajar syariat.
Makanya kalau misalkan ada kiai-kiai ya atau yang mengaku kiai, tapi mereka itu macam-macam di dalam meminta syarat di dalam mengisbat nasab yang bukan syarat syariat, itu mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melihat, orang-orang yang buta begitu. Yang anehnya kalau ada orang yang bisa melihat ya kayak si Imad itu lumayan kan, pinter fikihnya itu si Imad itu. Laknatullah alaih. Tapi dia bisa mengatakan untuk mengisbat nasab harus A B C D E F G. Ya. Harus demikian. Itu kan aneh, itu kata Bahya Miftahul Akhyar. Yang mana dilihat sendiri kan sekarang kalau nasab sama kelompoknya tuh kayak Abbas Buntet, kemudian kayak siapa itu Zulfikar, nggak minta yang aneh-aneh, nggak minta tes DNA, nggak minta kitab sezaman dan lain sebagainya. Memang lucu zaman sekarang gitu ya. Nah anda atau kita yang bisa melihat, alhamdulillah itu nggak bakalan ketipu sama orang-orang kayak gitu. Yang kasihan itu yang tidak bisa melihat. Nah yang tidak bisa melihat tapi dia itu masih bisa mengiktikodi dengan iktikodi yang benar, dia itu lolong ya, buta, tapi masih bisa tahu waktu siang, masih bisa tahu waktu malam. Itu karena mengikuti orang yang benar. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ada di dalam kebenaran. Nah kita lanjutkan apa yang akan dikatakan oleh Mbah Yai Miftahul Akhyar ini. Palestina di senjata dikirim ke negara, cek ini perang, payu senjatai dan lain sebagainya. Tapi mengaku polisi Nah ini Amerika ya nyebutin. Punya hak veto dan lain sebagainya. Sinten saat ini yang lah di kaidah-kaidah kita sono ketetepan. Jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan. La tajami ummati ala dhalalah. La tajami ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam kebenaran. Suhra wa sum'ah, suhra wal istifadhah. Itu sejak dulu dari. Jadi zaman Quran diturunkan, tidak ada catatan hadis. Hadis itu baru 100 tahun Hijriah baru dicatat. Jauh-jauh Kanjeng Nabi betul dicatat waktu itu. Dan orang tidak biasa mencatat. Cukup syuhra wal istifadhah itu tadi. Ini kisah ini diobrak-abrik. Lah kula buat melayani ngomong-ngomong dia kena arek sakniki ya di ngolak-walik. Nah, oke. Itulah yang dimaksud dia. Bahwa syariat itu memiliki jalan sendiri, dia memiliki metodologi sendiri. Dan bahasa la tajtami'u ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah itu pada macam dari dhalalah. Apapun itu macamnya sebetulnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah sepakat dalam kata lain ulamanya, bukan awamnya begitu ya. Karena ummati di sini yang dimaksud adalah ulamanya. Jadi ulamanya umatnya Rasulullah SAW apabila mereka telah sepakat pada sesuatu yang mana sesuatu itu bukan makul, bukan hasil berpikir ya, tetapi hasil bersaksi, hasil menyaksi dengan mata, hasil mendengar dengan telinga begitu. Jadi perkara yang yang katakanlah dia itu mahsusat, dan mahsusat ini dalam pengertian bisa di idrok, apa ya bahasanya, bisa dipersepsi dengan panca indera. Nah, apabila sesuatu yang bisa dipersepsi dengan panca indera itu kemudian dikabarkan oleh banyak sekali orang, ijma itu kan nanti disebutnya, sampai haddul mutawatir, sampai ada pada jumlah yang mana kelompok ini tidak mungkin berbohong, maka itu disebut khobar mutawatir yang mana mustahil di dalamnya ada kebohongan. Tapi itu tidak boleh perkara yang makulat, itu harus perkara yang mahsusat, yang bisa diindra. Nah, itu bukan kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah saya tadi ya, itu bukan kekhususan Nabi Muhammad SAW, bukan kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu sudah metodologi yang bisa diambil oleh semua orang dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam perkara makulat pun tidak akan salah. Di dalam perkara yang hasil difikirkan pun
asal perkara itu adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulamanya umat Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak akan salah. Misalkan di dalam hukum berzina, misalkan ya, dalam hukum berzina itu kan kalau misalkan kita lihat di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina, yang dilarangnya itu kan mendekatinya. Tetapi tidak ada orang yang cukup bego begitu ya untuk mengatakan melakukannya nggak apa-apa, nggak ada. Atau menyakiti orang tua, misalkan memukul orang tua, itu semua sepakat, itu kan hasil berpikir tuh, karena ayatnya itu wala taqul lahumma uffin, jangan berkata jadi tidak ada orang yang setekstual apapun mengatakan yang nggak boleh itu bilang kalau mukul nggak apa-apa, nggak ada terus orang sebego itu ya, sehingga terjadilah ijma bahwa itu adalah menyakiti orang tua. Jadi menyakiti dengan kadar apapun itu tidak boleh. Terjadi ijma, maka itu tidak akan dolal, dia tidak akan sesat begitu. Apalagi dalam perkara-perkara mahsusat, apalagi dalam perkara nasab ini, itu tidak akan sesat, pasti benar. Dalam kata lain seperti itu, karena itu nau'un minad dolalah itu. Ya, kalau dinakirohkan macam apapun dari dolalah, atau apabila alif lamnya itu lil istighraq afrodil jinsi begitu ya. Jenis apapun, bukan siapapun, afrod apapun dari jenis dolalah yang ada, itu tidak akan sampai sesat. Nah sekarang masalah mani ma'lum ini sudah dikatakan oleh beberapa ulama itu ijma, ya mau apa? Selesai. Ijma itu kalau sudah dikatakan ijma itu ya buktikan bahwa ijma'nya itu tidak terjadi. Membuktikannya itu bukan tidak ada yang mengatakan bukan, tapi ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan tidak. Sedangkan si Imad itu tidak ada. Bukan tidak ada. Cari ulama yang menafikan selama sekian abad itu yang ada. Dari satu kurun atau dari setiap kurun itu baru kita bisa menerima secara syariat kalau ada. Dan itu pun harus ulama. Ulamanya pun harus ulama yang benar, yang muktabar. Bukan melayani karena takut, boten. Tapi ya inilah zamannya yang kita hadapi. Kenapa? Quran pun dawuh fa amazzabatu faidahabu jufa. Untuk itu kasus-kasus yang kayak ngeten, yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang sirna. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa'amma ma yanfa'ud yanfa'ul fil yafayamkusu fil fa'amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil. Yang manfaat, yang asli, yang benar tetap yamkusu fil ard, tetap kokoh kuat. Dan ini akan muncul ibarat sumberan yang bersih ditumbuhi watu-watu ya untuk disumpet, karena namanya sumber dia akan tetap memancarkan airnya walaupun sementara akhirnya sekitarnya menjadi becek, bahkan mungkin jadi got, jadi selokan-selokan. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dibersihkan kembali, maka air yang bersih itu akan tetap mau. Fa'amma yang fa'nas fayamkusu fil ard fa'amma zabadu faidhabu jufa. Kita ngeten. Oke, nah itu bagus sekali ya, luar biasa. Orang alim itu kalau menjelaskan sesuatu yang rumit itu nggak usah pakai perkara yang rumit ya. Keluar dalil akli, tamsil, ayat Quran itu. Alim betul beliau ini. Orang yang suka baca kitab ini mendapatkan faedah banyak sekali dari apa yang dikatakan oleh beliau itu. Jadi beliau mengatakan ya, makanya kisruh-kisruh nasab ini saya tidak mau melayani bukan karena takut dan lain sebagainya. Betul itu sebetulnya ya. Adamul jawab, tidak adanya jawaban bagi orang yang bodoh itu adalah jawaban sebetulnya. Ya, ada orang-orang seperti si Imad itu seharusnya tidak usah dijawab. Iya, dan saya pun telah banyak sekali katakanlah saya tidak mau mengatakannya itu ya. Menghabiskan waktu untuk mengatakan hal seperti ini dan tidak tahu juga berapa mukimat yang mau dengerin saya. Berapa mukimat yang mau tobat dengan pendengaran saya pun nggak tahu begitu.
Tapi ya sekali lagi itu adalah pilihan yang sudah saya ambil. Jadi emang seharusnya tidak usah dijawab, ya seharusnya tidak usah dijawab, biarin aja. Tapi kan sekali lagi ya itu daya rusaknya besar secara adat. Karena kenapa? Karena tadi yang benar itu dia tidak akan sampai berhenti, dia akan begitu adanya. Ya sesuatu yang sudah terjadi berarti sudah begitu. Ya Bani Ba'alwi ini sudah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah demikian. Kalau iya ya sudah iya, kalau bukan ya sudah bukan. I'tiqadmu tidak akan merubah kenyataannya sama sekali begitu. Itu sudah berlalu. Kalau misalkan dalam suatu kenyataan begitu ya, pernah ada onta ngelewat di kamar ini, kalau pernah ya sudah itu sudah terjadi dan itu adalah kenyataannya. Baik orang mengatakan oh dusta, tidak masa ada unta lewat kamar dan lain sebagainya. Kalau memang itu pernah terjadi ya mau apa? Selesai begitu. Nah makanya keadaan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW ya itu kita mengetahuinya dari mana? Tadi dari syariat, dari metodologi berpikir syariat, ada syuhra wal istifadah sampai derajat ijma'. Itu sudah selesai. Malah ulama yang menetapkannya itu yang mengatakan iya itu bukan hanya ilmu yang bersumber dari akli dalam pengertian dari metodologi secara formal, tetapi mereka juga para ulama kasyaf dalam pengertian mereka itu mankus ya di dalam kolbunya itu, bukan kolbu ini di dalam dirinya, mereka itu bisa mengakses ilmu langsung ke lauh mahfuz meskipun mereka itu tidak sadar bahwa mereka bisa mengaksesnya. Karena para wali itu, kalau para nabi sadar, kalau para wali nggak sadar. Makanya agak susah kan membedakan wali sama wali-walian itu. Kalau untuk orang yang awam itu, yang ini wali, yang ini wali-walian, susah, agak susah. Karena yang wali betul itu dia harus bersih, harus suci dari semua syahwat dunyawiyah supaya dirinya itu bersih seperti kaca, yang mana apabila bersih seperti kaca dia sudah tidak memerlukan berpikir, dia tinggal memantulkan dirinya ke lauh mahfuz. Itu kata Imam Ghazali ya. Dan kata Imam Ghazali orang seperti itu amat sangat susah sekali, hampir tidak bisa didapatkan saking susahnya. Ya, makanya sekarang yang keluar wali-wali bodong itu. Nah, orang-orang yang mengisbat Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW itu bukan cuma orang-orang yang ahli fikir, bukan hanya orang-orang yang memiliki metodologi untuk mendapatkan ilmu secara formal, tetapi mereka juga orang-orang ahlul kasyaf. Ini harus dilihat ya, harus dilihat. Untuk orang yang bisa melihat jelas sekali fitnahnya Imaduddin laknatullah alaih ya, dan siapapun yang ada orang-orang yang ada di belakangnya yang mendesain semua ini, mudah-mudahan Allah melaknat mereka semua. Dan ini sudah nampak terlihat. Sekarang itu alhamdulillah sedikit demi sedikit, sebagaimana dikatakan oleh Bahyah Miftahul Akhyar ini, yang benar itu dia tidak akan bisa dibendung. Lah dia sumber kok mata air. Mau ditutupin sama apa saja tetap aja dia keluar begitu, tetap keluar. Sumpalannya ini nanti dia bisa goyang oleh gempa, dia bisa kalau misalkan dia itu kecil dia bisa tertiup angin, kalau airnya sudah banyak dia bisa menyingkir begitu dengan sendirinya dengan kekuatan yang ada dari air itu dan lain sebagainya. Itu Al-Qur'annya kan begitu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ini luar biasa ini. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Sakniki ilmune ulama dianggap don kabeh. Ini sul adab. Sul adab pada ulama-ulama tersebut. Betul, ya itu. Nah, jadi itu gara-gara tamak. Gara-gara kerakusan, rakus niku mboten namung teng donya. Duit, makanan mawon, jabatan. Sebentar ini saya mau agak protes sama kameramen. Kameramen tolong itu tangannya agak dikondisikan. Berbahaya ini. Gimana kalau tiba-tiba kita ini mau sowan ke Bahyah Miftahul Akhyar ya. Jadi tadi Bahyah Miftahul Akhyar juga mengatakan itu nanti akan berhenti dengan sendirinya ya. Si Kimed ini nanti kalau misalkan udah berhenti, udah nggak ada yang bayar, selesai udah acaranya, bubar. PWLS itu sudah bubar. Kalau udah nggak ada yang bayar itu sudah selesai. Mau siapa yang ngumpulin, yang nyawa tempat, yang sewa sound system, mau siapa? Ya nanti kan ada urunan dari orang-orangnya. Coba lihat. Ini yang ditantang. Ini perkataannya perkataan Al-Quran yang ditafsirkan oleh beliau begitu ya, bukan Al-Qur'annya yang ditafsirkan oleh beliau. Jika memang ini adalah benar dalam pengertian Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, jika ini benar, maka yang menutupinya ini, yang berusaha untuk menutupinya itu bakal hilang sendiri kok.
Ya, dan ini bukan baru sekarang terjadi, kan sudah beberapa kali terjadi. Dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu diganggu terus dari dulu, terus diganggu itu. Nggak ada yang nggak diganggu. Kemasyhuran. Nah, ini gara-garanya. Ya, itu termasuk bagian daripada kerakusan dan ketamaan itu kan. Nah, dan andaikan dawe Syekh Syareh, enggenika Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi, andaikan tidak ada tamak laulal atma al-kadhibah lamastu bidal akhrar bi kulli syai'in la khataralah. Andaikan gak ono tamak yang penuh kebohongan, orang-orang yang bebas merdeka tidak akan pernah bersentuhan dengan sifat kebudakannya. Berhubung tamak merajalela, maka orang yang bebas pun menjadi budak. Merdeka pun tidak merdeka. Ya, akan seperti orang yang sedang tersandera dengan keadaan, dengan kehidupan ini. Dicontohkan contoh oleh beliau-beliau seperti burung Raja Wali yang gagah perkasa sedang terbang di angkasa, menguasai angkasa dengan gagahnya. Kita takjub memandang berputar-putar di atas dengan mengepakkan sayapnya yang lebar itu. Tapi karena tamak, tiba-tiba melihat nun kejauhan ada sedikit sepotong daging, meninggalkan ruang angkasanya. Padahal daging ini basangan, penuh racun atau apa. Lakukan sikat. Umpan. Disikat. Ini tamak, ini akhirnya jadi celakanya. Nah, kita ini dening Gusti Allah diberikan batas-batas. Ojo tamak berarti kita terkena jerat. Ojo tamak berarti kita ini masuk perangkap setan. Karena ini memang senjata setan yang paling kuat. Tapi jaminan Al-Quran, inna ibadi, inna ibadi la sultana alaikum. Inna ibadi la sultana alaihim. Jadi setan itu pun diberi kemampuan oleh Allah dengan segala seluruh atribut-atributnya, dengan seluruh pendukung-pendukungnya, jaringan-jaringannya untuk menguasai Bani Adam ini. Sebentar ya, itu pukulan keras sekali gitu ya, pukulan keras sekali buat orang-orang yang memang mau mendengarkan. Jangan tamak ya, terutama ini untuk thalibul ilmi ya. Untuk thalibul ilmi jangan tamak. Tatkala sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menginginkan sesuatu yang lain. Tidak semua orang diberikan ilmu itu, gak semua orang. Tidak semua orang diberikan ilmu. Ilmu itu amat sangat mahal sekali. Kita bisa melihat orang terombang-ambing gara-gara tidak ada ilmu. Kemudian setelah kita diberikan ilmu, kita masih menginginkan sesuatu yang lain. Kita masih menginginkan kemasyhuran. Kita masih menginginkan harta, masih menginginkan jabatan, masih menginginkan pengikut. Ini sebuah ketololan ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Karena tadi inna ibadi la sultana lahum. Hamba-hambaku itu tidak ada kerajaan bagi mereka itu. Allah. Jangan tamak kepada siapapun ini, terkhusus juga kepada saya begitu ya. Jangan tamak, jangan sampai tamak. Kalau sudah dikasih sesuatu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan menginginkan sesuatu yang lain, karena itu bisa mencelakakan. Dan bahaya Miftahul Akhir di sini menyebutkan tadi, syaitan itu demikian ya, secara adat saya katakan, tidak secara hakikat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai Bani Adam. Itu adatan ya, belajar ilmu tauhid supaya tidak salah memahami perkataan-perkataan seperti ini.
Nanti salah-salah bisa mengatakan setan kuat begitu ya. Salah-salah bisa mengatakan setan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Janganlah, belajar tauhid yang betul lah. Ya, supaya kita tidak salah mengartikan perkataan-perkataan yang membutuhkan tauhid seperti ini. Jadi perkataan Mbah Yai Miftahul Akhyar ini tidak salah. Kita yang belum belajar itu yang biasanya salah untuk memahami. Dalam pengertian yang tadi itu ya, setan itu tidak memiliki kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang ada kekuatannya itu. Cuman secara adat ya demikian adanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihindarkan dari orang-orang yang memiliki sifat tamak itu. Menguasai bini Adam. Jadi surat Isra ayat 71 ini kan pun diterangkan betapa luasnya Allah memberikan kewenangan, kemampuan iblis dan konco-konconya untuk menguasai Bani Adam. Ya. Tapi Gusti Allah jawab, inna ibadi laisa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hamba-hambaku sing betul-betul hamba-hambaku sing ngaji kecerdasan ruhani, kecerdasan spiritual. Laisa laka alim sultan. Hei iblis dan semua jaring-jaring, laisa laka alim sultan, kalian tidak akan mampu menguasai mereka. Muga-muga panjenengan ingkang termasuk inna ibadi yang dimaksud. Amin. Yang setan, iblis dan sebagainya tidak akan mampu menguasai. Amin. Didono sifat tamak, sifat rakus dan sebagainya. Wis pokoke harap-harap nang Gusti Allah mawon. Amin. Itu harapan-harapan apa yang kita harapkan di dalam terutama ngaji. Ini dicontohno sama anak arek cilik loro, siji nggawa roti kosongan, siji nggawa roti ana iwake. Sing kosongan ya pingin jenenge lare. Tapi dikek janji gelem aku ngekeki nek awakmu dadi asuku. Mpun akhir taleni digeret-geret. Nggih jonggong barang, bu. Jenenge arek cilik. Nauzubillahi min dzalik. Nah itulah ya ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ismah ya, diberikan penjagaan. Nauminal ismah apapun bentuknya itu tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Itu di dalam Al-Qur'an demikian ya, manusia itu dia tidak akan memiliki apapun. Di akhir zaman mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar, teruslah thalab ilmu. Teruslah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menuju Allah itu bukan dengan safar badan, tetapi dengan roh, dengan menambah ilmu, dengan menambah pengetahuan. Belajarlah terus. Tanpa belajar ini kita tidak akan berjalan kemana-mana. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, selalu memberi kita maghfirah, selalu memberi kita kelapangan, keluasan fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.